Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Irfan Afriantoro, Eskom MM. Untuk kali ini saya akan membahas materi kuliah tentang geostrategi Indonesia. Adapun dari kelompok kami yaitu terdiri dari 1. Safarina Rika, kedua Luki Alamsah, dan ketiga yaitu saya Denis Alfiansyah. Materi-materi geostrategi Indonesia meliputi yaitu 1. Pengertian geostrategi Indonesia, 2. Konsepsi geostrategi Indonesia, 3. Fungsi geostrategi Indonesia, 4. Tujuan geostrategi Indonesia, 5. Latar belakang geostrategi Indonesia, 6. Komponen strategi Astagatra, 7. Hubungan komponen strategi antargatra, dan ke-8 yaitu implementasi pertahanan nasional. 1. Pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. 2. Konsepsi geostrategi Indonesia. Konsepsi geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasa terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kedaulatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia, dan membangun nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. 3. Fungsi geostrategi Indonesia. Yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan aspek sosial budaya. 5. Ketahanan pada aspek ketahanan keamanan. 4. Tujuan geostrategi Indonesia. Yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan. Ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Kelima, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. 5. Latar belakang geostrategi Indonesia. Setiap bangsa memiliki cita-cita, karena cita-cita berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha untuk mencapainya, banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman.
Oleh karena itu, perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu dibina dan dikembangkan agar keberlangsungan hidup bangsa tersebut dapat terjamin. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya, suatu bangsa harus memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi. Dapat dikatakan konsep geostrategi bangsa Indonesia adalah ketahanan nasional. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Yang keenam, komponen strategi Astagatra. Komponen strategi yang terdiri atas 8 gatra atau aspek. Gatra atau aspek ini dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian. Yang pertama, trigatra, komponen yang bersifat alamiah atau tetap. Pertama, aspek geografi, aspek yang berkaitan dengan letak geografis. Yang kedua, sumber daya alam, kekayaan yang terkandung dalam sumber daya alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Kedua, pancagatra, komponen yang meliputi 5 aspek ketahanan nasional dalam kehidupan sosial. Pertama, ketahanan dalam bidang ideologi. Kedua, ketahanan nasional di bidang politik. Ketiga, ketahanan nasional di bidang ekonomi. Keempat, ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya. Kelima, ketahanan nasional di bidang hankam. Hubungan komponen strategi antar gatra. Yang pertama ada komponen strategi trigatra. Yang A, gatra geografi dan sumber kekayaan alam yang mempunyai karakter geografi mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan kekayaan alam pun dapat mempengaruhi karakter geografi. Yang B, gatra geografi dan penduduk. Bentuk-bentuk kehidupan dan persebaran penduduk sangat erat hubungannya dengan karakter geografi pun mempengaruhi kehidupan dari pendudukannya. Yang C, gatra kekayaan alam dan penduduk. Kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan. Yang kedua, hubungan antar komponen. Dalam pancagatra, komponen ini bersifat intangible atau bersifat kehidupan sosial. Komponen ini meliputi yang A, gatra ideologi, adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa. Yang B, gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Politik bagi negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara. Yang C, gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Yang D, gatra sosial dan budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya. 4 unsur tersebut yaitu struktur sosial,
pengawasan sosial, relasi sosial, dan standar sosial. Yang E, Gatra Pertahanan Keamanan atau HANKAM. Yang ke-8, implementasi pertahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. 4 unsur implementasi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Yang kedua, implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. Yang keempat, implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Sekian, terima kasih untuk rekan-rekan kami. Semoga materi kuliah tentang geostrategi Indonesia bermanfaat dan ada kata yang salah dan atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.